Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel gue Pujaro Sandi. Gimana kabar kalian hari ini? Dan semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu kan dilimpahkan rezeki dimanapun kita berada dan dijauhkan dari segala macam mara bahaya, terutama laka lantas yang selalu menghantui kita setiap hari di jalanan. Dan alhamdulillahirobbilalamin pada hari ini gue mendapatkan alhamdulillahirobbilalamin pada malam hari ini gue bisa menyelesaikan 15 trip seperti biasa, GoShop, GoSend, GoFood, poin 1,5 ya, dengan uangnya 204.000 sekian. Dan gimana kabar kalian? Apakah kalian masih anyep juga, ataupun kalian kadang-kadang gacor, ataupun bahkan nggak pernah dikasih gacor sama sekali? Ada juga banyak juga di kolom komentar nulis, bang, minggu lalu gua gacor kok sekarang kok parah ya, cuma 1, 2, 3, 4 maksimal gitu kan. Apalagi banyak juga yang sehari ataupun besoknya nggak gacor lagi, banyak juga kejadian seperti itu. Nah, di pembahasan kali ini bagi kalian yang masih gacornya masih tidak stabil ataupun membawa pendapatan ke rumah kalian itu tidak stabil, simak sampai akhir videonya karena pembahasan pada malam hari ini gue bakal ngebahas gimana cara gue sendiri ngatasin ketika akun kita nggak stabil atau cuma sehari dua hari gacornya gitu ya. Baik lagi, ini adalah pendapat gue pribadi dan pengalaman yang gue lakuin setiap hari di lapangan ketika akun gue tidak normal atau tidak stabil pendapatannya. Jadi simak sampai akhir videonya supaya kalian tidak gagal paham dan bisa juga kalian lakukan pendapat gue ini. Dan jika kalian mempunyai pendapat yang berbeda, boleh tulis di kolom komentar supaya kemungkinan nanti kawan-kawan yang lainnya baca komentar kalian dan bisa bermanfaat bagi rekan-rekan driver lainnya. Nah, untuk itu bagi kalian yang baru datang ke channel gue, boleh langsung tekan tombol subscribe-nya sekarang juga, dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya supaya ketika gue upload video 2 hari sekali kalian bisa langsung dapat notifikasinya dan bisa tidak ketinggalan info terupdate di channel gue tentang masalah seputar ojol, khususnya Gojek. Yang pertama yang pasti, akun kalian itu ketika nggak stabil gacornya, yang pasti akun kalian tuh belum masuk kategori gacor, yaitu belum bisa menyelesaikan 15-20 trip per harinya. Itu bagi yang poinnya 1,5 ya. Mungkin kalau yang poinnya 30 pemain goret itu minimal tuh mungkin 22 trip sampai 30 trip gitu ya. Jadi masuk kategori gacornya gitu ya. Nah, jadi balik lagi, terlepas dari pikiran kita, banyak juga driver ini berpikiran bahwa akun kalau mau gacor ya suruh semua driver tuh off, cuman kita sendiri yang on. Banyak juga di kolom komentar seperti itu. Jadi jangan pernah mengambil kesimpulan seperti itu ya. Jadi itu adalah kesimpulan yang membuat kita putus asa, atau kesimpulan orang yang putus asa. Yang kedua juga, banyak juga driver yang berpikir bahwa mau gacor gimana pun nggak akan bisa karena di tempat gua memang nggak ada orderan gitu kan. Padahal di sekitar mereka itu masih banyak juga driver-driver yang 30 poin bisa tembus, 25 poin bisa tembus gitu kan. Banyak juga seperti itu, tapi mungkin mereka tidak kenal dengan driver tersebut, makanya dia langsung mengklaim bahwa di situ nggak ada orderan. Jadi patokan gue pribadi di lapangan tuh banyak juga kawan-kawan driver yang gacor tuh gue selalu patokan mereka bisa, kenapa gue nggak. Yang kedua juga mungkin yang terekspos di media sosial atau di YouTube itu kan kalian pasti tahu Bang Juple. Nah, disitu kan penghasilan dia lumayan ya, konsisten terus kan. Walaupun mungkin bagi dia anyep, tapi bisa membawa pulang 200 lebih uangnya pendapatannya. Nah, itu dia. Jadi gue kasih cara kalian gimana sih cara ngitungnya. Jadi gue pribadi begini, ini cara pribadi dari gue ya. Coba kalian hitung dari hari Senin sampai hari Minggu berapa penyelesaian order kalian atau berapa trip kalian bisa menyelesaikan. Contoh kita ambil rata-ratanya aja, umpamanya dari hari Senin sampai Sabtu kalian tiap harinya bisa menyelesaikan 10 trip orderan. Nah, dikali 7 atau dikali seminggu yaitu adalah 70 orderan dalam seminggu. Nah, terus seminggunya yang akan datang lagi sama juga 70 orderan per minggunya. Jadi selama 2 minggu kalian bisa menyelesaikan 140 trip per 2 minggunya. Nah, jadi hasil 140 itu diakumulasikan mungkin dengan sistem Gojeknya untuk hasil trip kita 2 minggu yang akan datang. Makanya ketika 2 minggu kemarin 140 trip, biasanya gue sering hitung punya gue juga pribadi, di 2 minggu besoknya kita nggak beda jauh dari 140 trip itu. Mungkin ada yang lebih, mungkin ada yang kurang. Nah, kalau kalian kurang, berhati-hatilah karena akun kalian bisa lebih menurun lagi. Nah, kalau kalian masih bisa stabil di situ aja, ya kemungkinan penghasilan kalian bakal seperti itu lagi. Makanya banyak juga akun-akun kita tuh contohnya begini, biasanya seminggu kita 2 minggu tadi kita dapat 140 trip ya. Di minggu besoknya ada suatu hari yang sangat gacor sekali. Pokoknya hari Senin dan Selasa kita bisa mengumpulkan Senin Selasa 2 hari itu 40 trip gitu kan, hari doang. Nah, kemungkinan karena kita biasanya seminggu 7 trip doang, sedangkan 2 hari kita
kita hanya bisa mengumpulkan 40 trip. Nah, kemungkinan nanti hari-hari berikutnya itu entah ada yang anyepnya gitu kan. Makanya ketika kalian dikasih hari gacor, nah di sini ke penyakit driver ya yang kadang-kadang goyang akunnya begini, dikasih satu hari yang gacor, umpamanya dikasih hari Senin yang gacor. Ya di situ dia nggak terlalu maksimal, nggak terlalu ambil semua orderan. Yang kedua besoknya karena mungkin dia capek habis gacor, yang kedua pendapatan udah banyak, jadi dia males-malesan besoknya. Nah disitulah yang tadinya dikasih kesempatan untuk menambah pendapat atau penyelesaian ordernya, dia tidak mengambil kesempatan tersebut dan akhirnya akun dia diam di situ ataupun bisa menurun penghasilannya. Makanya jangan males-malesan, coba hitung berapa penyelesaian order kalian itu selama 2 minggu terakhir, nanti digabungin, ditulis apa di mana, kalian jadi motivasi buat kedepannya untuk menambah pendapatan atau penyelesaian order kalian ke 2 minggu depannya. Nah setelah penjelasan gue yang di nomor 1 tadi, yang ada lagi yaitu penjelasan nomor 2 gue ini adalah ketika kalian sedang gacor nih, contohnya kalian 2 minggu nih gacor, tiba-tiba kok pada katanya 2 minggu gacor nih, tapi kok bisa 2 minggu besoknya anyap gitu kan. Nah di sini ada yang menurut gua sangat penting sekali, yaitu mungkin kalian udah pernah tahu juga, yaitu memberi rating customer itu di bawah bintang 5. Jadi selalu beli customer itu bintang 5. Contohnya gini, mungkin kita punya masalah tersendiri sama customer, tapi untuk itu gua saranin untuk selalu memberi bintang 5. Tujuannya kenapa? Supaya sistem tuh menilai bahwa itu menjadi story kita atau menjadi langganan kita suatu saat nanti. Jadi mau titik restonya, mau perumahannya, mau jam dapat orderannya, itu menjadi story kita. Ketika kita memberi bintang 1, bahwa kalau menurut pendapat gue, sistem itu mendeteksi bahwa kita miskomunikasi dengan customer tersebut. Nah kemungkinan besar kita nggak bakal dapat lagi tuh customer ketika dia ngorder apapun itu, gosen, gosok, go right gitu kan, tersebut bakal lari ke driver lainnya karena mungkin penilaian sistem, karena kita udah ngasih bintang 1 dia, jadi adanya miskomunikasi. Jadi untuk menghindari miskomunikasi yang kedua, kemungkinan kita nggak bakal dapat orderan tersebut lagi. Makanya makin hari, istilah katanya kasarnya ngomong, makin hari langganan kita menurun ketika kita tiap hari ngasih bintang customer itu yang jelek gitu kan. Karena customer sendiri itu nggak rugi sebenarnya ketika kita ngasih rating, ruginya cuman ada di mungkin tampilan nilai rating mereka itu kan, jadi ada 3, ada 4, gitu kan. Jadi sih itu pentingnya untuk kita. Jadi saran dari gua buat kawan-kawan semua, jangan segan untuk memberi bintang 5 pada customer, kecuali memang kesalahannya fatal banget gitu kan, yaitu hak kalian masing-masing. Nah yang ketiga ini cukup penting juga bagi gua, karena ini juga sering gua lakuin setiap harinya, yaitu adalah menghitung berapa jam kerja kita atau jam on beat kita, dari jam on beat sampai jam off beat kita per 2 minggu sekali. Jadi contohnya begini, kalau kita yang sering konsisten, kita nggak perlu ngitung pakai kalkulator lagi, tapi udah di luar kepala. Contohnya, gua setiap on beat 15 jam per harinya, dikali 14 atau 2 minggu kan, gampang. Jadi kalau seandainya yang gua lakuin sendiri itu seperti itu, dan dilihat diakumulasi sendiri, kalian tuh iseng-iseng gitu kan pada malam hari, mungkin jam on beat kalian sehari 10 jam dikali 7 jadi 70 jam, dikali 2 minggu jadi 140 jam per 2 minggu. Lihat 2 minggu berikutnya, apakah jam on beat kalian itu menurun ataukah malah naik lebih bagus lagi, ataupun tetap di situ saja. Nah, jadi ketika gua ada suatu hari gua umpamanya di hari Senin gua nggak bisa on beat sampai penuh. Contohnya keperluan mendesak apapun itu yang nggak bisa gua hindari gitu kan. Jadi gua cuma bisa sampai jam 12 siang aja, habis itu gua pulang. Nah, di hari berikutnya itulah gua ganti jam on beat gua, umpamanya 6 jam nih utang gua, itu gua pemikiran gua sendiri ya. Jadi 6 jam nih utang gua, jadi besoknya gua tambah lagi 6 jam atau dicicil 3 jam per besok harinya. Supaya kenapa? Supaya menurut pemikiran gua atau pendapat gua, yaitu jam on beat kita tuh stabil. Jadi total jam on beat kita tuh stabil, tetap umpamanya 2 minggu tuh 140 jam kita kerjanya gitu kan. Jadi untuk itu makanya banyak juga yang turun, makin hari makin turun 2 jam, turun 3 jam, jangan anggap remeh. Kalau sering kan banyak juga kita turunnya. Maka dari itu orderan kita bisa menurun juga. Pasti bakal menurun orderan kita, karena cara kerja kita pun menurun, dari cara jam on beat kita, dari cara performa kita, ataupun cara penyelesaian order kita. Karena sama aja sih kita ini kerja gitu, perusahaan gitu kan. Gimana kalau kita sering bolos ataupun sering jam kerja kita dikurang terus, yang tadinya standarnya berapa jam di perusahaan itu, terus kita sering bolos, sering istirahat, gimana pun itu, pasti kita bakal lama-lama kita bakal nggak kepake lagi. Ya sama lah
perbandingannya kurang lebih seperti itu, walaupun kita ini bukan karyawan melainkan mitra ojol gitu kan. Tapi perbandingan sih nggak jauh seperti itu kalau menurut pendapat pribadi dan pengalaman gue di lapangan. Jadi mungkin itu aja video dari gue pada malam hari ini. Pada intinya kita jangan pernah menyerah pada situasi ataupun menyerah pada keadaan, dan terus semangat. Dan ketika kita mau ngebet itu berdoa niat benar-benar kita mau mencari nafkah yang halal dan minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan minta kepada Tuhan kalian supaya kita diberi rezeki pada hari itu dengan maksimal mungkin, yang berkah, dan yang terbaik itu pasti yang berkah ya, karena sebanyak apapun rezeki kalau nggak berkah itu pasti nggak bakal terasa dan nggak bakal bermanfaat. Jadi mungkin sekian dari video gue, dan baik lagi gue minta maaf jika ada kesalahan kata, dan minta maaf juga gue bukan bermaksud menggurui kalian semua di luar sana, melainkan hanya men-sharing gimana pengalaman gue pribadi di lapangan dan apa aja sih yang gue lakuin di lapangan. Jadi boleh kalian coba karena mencoba gratis, dan juga kalian boleh tulis pendapat kalian di kolom komentar jika kalian mempunyai pendapat yang berbeda. Jadi jangan menyalahkan pendapat satu sama lain karena kita pasti berbeda pendapat, dan apapun itu yang penting kita lakukan terbaik buat rekan-rekan driver yang lainnya. Sekian video gue pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.